Halo semuanya, Adi di sini dan selamat datang di channel Medo ID. Kali ini kita pertama kali untuk ngebuat kelas pemula. Jadi di sini kita akan ngasih teori-teori dan praktek dasar untuk pengerjaan sebuah furniture. Jadi kita akan bahas secara mendalam dan detail. Jadi nanti kita akan melakukan proses penempelan dan juga pengeleman. Nanti bahan-bahan yang perlu kita persiapkan itu ada HPL dan juga edging. Dan edgingnya yang kita persiapkan itu ada edging dari HPL dan juga edging dari PVC. Oke, selamat belajar guys. Yang pasti kita pertama lakukan adalah mengelem. Untuk khusus penempelan pada HPL, ini kita menggunakan lem kuning. Untuk pengaplikasiannya, di sini kita bisa menggunakan scrub. Yang pertama, kita contohkan menggunakan scrub yang terbuat dari besi. Di sini scrubnya sengaja memang kita buat itu bergerigi. Jadi dengan tujuan untuk bagian dari proses pengeleman kali ini itu ada seratnya yang membuat nanti lem itu menempel lebih kuat dibanding kalau misalnya menggunakan scrub biasa seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk proses pengeleman menggunakan scrub yang datar, dia itu tidak ada gelombang atau tidak ada permukaannya, jadi dia lebih rata. Tapi untuk teknik pengaplikasiannya itu sama seperti teknik menggunakan scrub yang bergerigi. Dan teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ini bergelombang dan di sebelah kirinya ini rata. Untuk finishing menggunakan HPL itu tidak bisa hanya menggunakan lem di permukaan pada HPL. Kita juga harus melakukan proses pengeleman di permukaan kayu atau media lain seperti PVC board atau juga di keramik. Itu kita harus melakukan proses pengeleman di media yang akan kita gunakan. Untuk proses pengaplikasian menggunakan scrub seperti ini, kita harus pastikan setiap sapuan itu tidak bertumpuk. Jadi nanti tidak ada untuk bagian satu sisi yang bergelombang yang nanti bisa membuat HPL-nya itu menggelembung. Proses pengeleman itu biasanya kita menunggu sekitar 5-10 menit untuk menunggu lemnya itu hampir mengering. Jadi saat kita tempel itu nanti dia tidak akan terlepas lagi. Untuk proses penempelannya ini kita menggunakan metode yang pertama, itu menggunakan alat bantu berupa kayu, bisa besi atau media lain, dengan tujuan agar HPL yang mau kita tempel itu tidak bersentuhan langsung ke media yang akan kita tempel. Jadi kita gunakan alat bantu seperti ini agar mempermudah untuk proses kita melakukan penempelan. Setelah HPL sudah kita rekatkan ke media yang kita tentukan, kita harus juga melakukan proses penekanan. Untuk cara manual seperti ini kita bisa menggunakan kayu dibalut dengan kain, atau kalau misalnya untuk produksi massal seperti pabrik itu bisa menggunakan hydraulic press. Dan biasanya untuk proses penempelan itu kita untuk bagian HPL-nya kita lebihkan, karena biasanya untuk permukaan dari HPL atau dengan medianya itu biasanya tidak sama atau kita khawatir tidak sesuai. Jadi memang lebih baik kita lebihkan sekitar 0,5 cm di setiap sisinya. Kita lanjutkan ke proses perapihan. Di sini alat pertama yang kita gunakan adalah menggunakan siku. Menggunakan siku kita kurang sarankan karena dia biasanya terjadi crips atau coelan atau gompalan di bagian ujungnya. Metode yang kedua kita gunakan kikir tangan atau hand profile. Caranya kita ratakan untuk satu arah seperti ini dari atas ke bawah dan jangan ditarik ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua seperti ini sudah bisa dibilang cukup rapi karena tidak ada crips atau coelan di bagian ujung. Untuk cara yang ketiga, di sini kita menggunakan alat bantu berupa mesin. Di sini kita bisa menggunakan trimmer atau juga router. Cara ini relatif jauh lebih rapi dan juga jauh lebih cepat karena menggunakan mesin.
Dan teman-teman bisa perhatikan untuk hasilnya ini benar-benar mulus dan sempurna. Kita lanjutkan, setelah proses penempelan HPL, kita juga lakukan finishing untuk bagian dari tepi media yang akan kita gunakan. Pertama, kita gunakan edging PVC. Metode yang pertama, kita gunakan alat lem yang kita buat sendiri khusus untuk melakukan proses pengeleman pada edging PVC. Cara ini relatif lebih cepat dan juga lebih rapih karena proses lemnya itu tidak melebar kemana-mana. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan botol yang kita uleskan ke bagian dari edging PVC atau edging HPL yang kita gunakan. Dan cara yang ketiga, di sini kita gunakan scrub. Caranya sama seperti menempel HPL, karena ini bidangnya kecil, ya kita tinggal ratakan aja ke bagian edgingnya. Prosesnya sama seperti menempel HPL. Untuk bagian edging pun kita tunggu dulu lemnya mengering sekitar 5-10 menit, lalu kita tempelkan ke bagian ujung dari media yang kita gunakan. Dan setelah itu jangan lupa kita tekan agar lemnya itu bisa merekat dengan sempurna. Untuk alat bantunya, yang pertama di sini kita gunakan heat gun untuk mencairkan lem, dan saat lem itu memanas dan kemudian dingin, dia akan benar-benar keras. Jadi untuk proses penempelan menggunakan heat gun seperti ini jauh lebih baik. Dan berikutnya kita akan coba di bagian media miring. Kalau misalnya kita tidak menggunakan heat gun, itu kalau misalnya kita langsung mau bentuk itu tidak bisa. Jadi kita harus panaskan dulu menggunakan heat gun, lalu kita bentuk sesuai dengan bidang dari permukaan media yang kita gunakan. Nah, seperti ini kita contohkan. Untuk bagian handle yang posisinya miring, kita panaskan dulu menggunakan heat gun sambil kita tekuk-tekuk, karena nanti saat sudah lentur kita tinggal bentuk aja sesuai dari media yang kita gunakan. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Untuk proses akhir atau proses finishing atau perapihan dari edging, kita gunakan alat bantu. Yang pertama itu menggunakan cutter. Ini alatnya kita bikin sendiri. Nah, caranya ini kita bikin dari sisa potongan kayu, lalu kita ambil sebuah mata pisau cutter, lalu kita ketok ke bagian kayunya. Jadi dia akan bisa menempel. Jadi nanti untuk posisi pisaunya itu akan masuk ke bagian kayunya. Dan untuk penggunaannya, kita tinggal ratakan aja ke media dari HPL itu, lalu kita tarik searah menyesuaikan dari tinggi permukaan HPL atau media yang kita gunakan. Untuk bagian ujungnya, kita bisa menggunakan alat bantu menggunakan gunting. Dan tahap berikutnya, karena proses pemotongan menggunakan cutter yang kita buat itu biasanya ujungnya tajam, jadi kita harus rapikan dulu agar sedikit tumpul. Di sini kita menggunakan edging trimmer. Caranya tinggal kita gosok aja atau kita sesek begitu sampai dia permukaannya lebih halus. Untuk alat bantu yang kedua, kita bisa menggunakan cutter. Tapi kalau kita terbiasa untuk menggunakan cutter itu di bagian belakang, untuk penggunaannya tinggal kita gesekkan aja ke bagian dari ujung edging PVC-nya. Untuk alat bantu yang ketiga, di sini kita bisa menggunakan siku tangan. Cuma untuk siku tangan ini dibutuhkan kerja yang agak sedikit ekstra, karena untuk bagian siku tangan itu ujungnya tumpul, jadi dia tidak bisa untuk melakukan proses yang lebih mudah.
Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kelas pemula pertama kali kita ini bermanfaat buat teman-teman, mungkin nanti kita akan lanjutkan di kelas-kelas berikutnya. Jadi biar nggak ketinggalan, bisa subscribe aja channel ini. Kalau misalnya juga kurang jelas dari tutorial yang kita berikan barusan, bisa kasih komentar aja di bawah. Jangan lupa like dan sampai ketemu di video berikutnya.